Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik dan teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 6 SD. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya. Semoga adik-adik naik kelas dan lulus serta dapat ranking 1, nilainya bagus ya. Oke, ini dia kunci jawaban tema 5 kelas 6 SD halaman 25 sampai 29, subtema 1 pembelajaran 3. Oke adik-adik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini dia jawaban soal tema 5 kelas 6 SD halaman 25. Ini dia. Pada halaman 25 terdapat beberapa contoh cenderamata. Perhatian cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Ceritakan. Ini dia jawabannya. Saya pernah membeli cenderamata yang terbuat dari magnet, seperti cenderamata yang ditempelkan di pintu kulkas. Silahkan dicatat adik-adik. Oke. Pada halaman 26 teman-teman diminta melakukan percobaan terhadap magnet, alat bahan serta langkah-langkahnya telah disajikan sehingga teman-teman hanya perlu mengikutinya saja. Setelah selesai melakukan percobaan sederhana tersebut, pada halaman 27 teman-teman diminta membuat laporan dari hasil percobaan. Ini dia tabelnya atau bagan dari percobaan sifat-sifat magnet. Ini dia contohnya, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Silahkan diisi adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke. Pada halaman 27 percobaan sifat-sifat magnet, tujuannya ini dia untuk mengetahui sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet silahkan diisi tabel. Ini sepasang magnet peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Ya, ini kertas di sini saja ya. Kertas. Oke, itu saja ya. Ini dia jawabannya, silahkan dicatat adik-adik, alat dan bahannya.
Oke, ini dia langkah-langkahnya. Silahkan dicatat dari halaman 1 sampai 8. Dan setelah dicatat dan dibaca, kita akan lanjut di jawaban berikutnya. Ini dia hasil percobaannya, ada 8. Silahkan dicatat dan dibaca adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke. Ya, metode percobaan ada hasil saling menempel dan tidak menempel. Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet tidak menempel karena saling tolak menolak ya kalau sama-sama kutubnya. Oke, ini dia mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas pasti melengket ya atau menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas tidak akan menempel. Mendekatkan magnet dengan pensil tidak menempel. Peniti melengket atau menempel karena itu adalah besi. Pulpen tidak karena plastik. Dua magnet di antara selembar kertas pasti menempel karena meskipun ada kertas di antaranya tetap akan menempel magnet tersebut. Apalagi kertas yang hanya tipis ya. Oke. Di gambar tabelnya adik-adik. Oke. Magnet dapat menempel dengan magnet lain berlainan kutub, magnet dapat menarik benda-benda logam, dan magnet dapat menembus medium yang tipis atau benda yang tipis ya. Catat, kita akan lanjut adik-adik dan teman. Ini dia. Kemudian dan 30 teman-teman diminta menjawab soal-soal mengenai pengisian formulir. Ini dia contoh pengisian formulir ya. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat apa nih? Pleno ASEAN ya. Sahabat pena ASEAN. Negara klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Ini dia contoh formulirnya adik-adik. Dilihat. Ini dia. Belum mengapa diperlukan petunjuk pengisian formulir. Untuk mengisi formulir tertentu, ini dia sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Oke. Kita lanjut. Nomor 2, apa saja informasi penting yang diperlukan atau dituliskan di formulir pendaftaran. Ini dia. Identitas diri, tujuan dan tanda tangan ya. Oke, silahkan dicatat.
Oke, alamat harus ditulis secara lengkap agar alamat mudah ditemukan. Jadi jika alamat tidak lengkap, ini dia pasti sulit ditemukan dan membuat orang nyasar ya. Oke, silahkan dicatat. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Ini dia sebagai rujukannya bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 5 ini dia, karena penulisan kode pos ini sangat penting untuk membantu petugas atau suara mencari alamat yang dimaksud ya. Lain ya dari halaman 5 ya. Ini jawaban lain ya. Jawaban lain nomor 5. Nomor 5. Ini dia jawaban lainnya nomor 5 ya, sama ya. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Banyak ya tentang pengisian formulir ya tadi, sama dengan tentang magnet ya. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Yang sudah saya pahami itu tentang benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet ya. Apa yang belum kamu pahami dengan baik ya, pengisian formulir masih perlu dipelajari ya, masih belum lancar. Apa rencanamu untuk membuatmu lebih paham? Tetap belajar dan rajin menulis ya, dan rajin menjawab soal-soal ya. Apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Bahwasanya magnet tersebut dapat menempel apabila benda-benda logam seperti besi, aluminium dan tembaga ya. Serta pengisian formulir yang baik dan benar ya, yang harus lengkap. Oke. Ini dia kerjasama dengan orang tua serta kepada orang tamu tentang percobaan yang kamu lakukan tentang sifat-sifat magnet. Minta orang tamu menuliskan komentar mereka. Ini dia kerjasama dengan orang tua ya, sertakannya, suruh orang tua teman-teman atau adik-adik tentang percobaan yang kamu lakukan tentang sifat-sifat magnet ya, yaitu dapat tarik menarik apabila benda besi atau logam. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga adik-adik dan teman-teman lulus, naik kelas dan dapat ranking 1 nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Mohon maaf bila videonya kurang menarik atau kata-kata saya ya ada yang menyinggung ya. Maaf ya adik-adik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.